Cerita dimulai dengan seorang penjaga sekolah yang dikejutkan oleh sosok misterius. Siapakah dia? Yuk kita ceritain. Tapi sebelum itu kita intro dulu ya guys. Awal ceritanya dimulai saat Mianusita Satsuki, kita sebut saja dia Kak Sita, dan adiknya Keiichiro, panggil aja biar gampang si Kei. Mereka baru aja pindah sekolah dari sekolah lama ke sekolah barunya, dikarenakan ayahnya pindah rumah ke rumah ibu dari istrinya. Si Kei dan kakaknya si Sita, mereka sangat senang pindah ke rumah barunya, keliling-keliling sampai rebahan. Lagi enak-enaknya mereka rebahan, dikejutkan oleh tetangga baru mereka yang kebetulan nantinya dia akan satu sekolah dengan mereka. Namanya Hajime, kita sebut saja dia Aji. Keesokan harinya, Sita dan Kei berangkat sekolah. Akan tetapi di tengah jalan, Kei ini malah membawa kucingnya di dalam tas. Alasannya agar dia punya teman di sekolah. Maklum saja, baru pindah sekolah. Kak Sita menegurnya agar segera meninggalkan kucingnya itu di rumah di tengah percekcokan mereka. Kucingnya malah lari ke gedung sekolah lama. Karena takut kucingnya hilang, Sita dan Kei pun mencari kucingnya hingga ke sekolah lama. Sekolah lama ini bangunannya sudah tua, berdiri dekat sekolah mereka yang baru. Sebelum mereka masuk gedung sekolah lama, sudah muncul aura-aura mistis deh. Dan benar saja saat mereka baru buka pintu, ternyata si Aji dan temannya sudah ada di dalam sekolah lama duluan. Sial, kirain setan. Oh iya, temannya si Aji namanya Leo guys. Dia hobinya neliti hal-hal gaib. Mereka berdua ingetin si Sita dan Kei agar jangan masuk ke sekolah selain dilarang. Konon katanya di sekolah lama banyak sekali setannya guys. Lagi enak-enaknya si bocil-bocil ini ngobrol, tiba-tiba muncul sosok gadis cantik berambut panjang yang ikut masuk ke dalam gedung sekolah tua tersebut. Ternyata dia adalah anak kelas 6, teman dari Leo dan Aji juga. Panggil saja dia Momo. Dia ikut masuk ke gedung sekolah lama karena topinya terbang tertiup angin. Dan tak sengaja bertemu dengan mereka berempat. Singkat cerita, mereka berlima pun memberanikan diri masuk ke dalam gedung sekolah tua tersebut. Si Aji dan Leo yang tadinya takut pun ikut masuk juga karena biar dianggap berani dan gagah oleh Momo yang cantik itu guys. Setelah di dalam gedung, mereka dikejutkan oleh sosok patung yang berdiri di lorong. Dan kebetulan patung itu memakai topi si Momo. Momo pun bilang kalau dirinya peka terhadap hal-hal gaib. Aji pun segera mengambil topi tersebut dan tiba-tiba patung itu bergerak dan membuka mata. Sontak saja mereka berlima lari ketakutan. Sebenarnya mereka ingin sekali segera keluar dari sekolah tua tersebut. Tapi Kak Sita bersikeras ingin mencari kucing mereka karena kucing tersebut sangatlah istimewa. Kucing tersebut datang ke rumah mereka saat kematian ibu mereka. Makanya kucing tersebut sangat berarti. Akhirnya mereka dengan terpaksa melanjutkan pencarian. Tak lama kemudian si kucing pun terlihat. Mereka pun memanggil-manggil kucing tersebut, tapi tak bereaksi. Ternyata ada sosok anjing yang membuat si kucing tidak berani mendekat. Mereka pun langsung mengusir si anjing tersebut. Anjingnya bukan pergi, malah dia marah balik dong guys ke mereka. Dan langsung menghilang. Di dalam gedung sekolah tua ini diceritakan banyak sekali hantu-hantu urban Jepang. Dari hantu batu yang bergerak sendiri, anjing yang bisa bicara, hantu penunggu toilet, hantu tanpa kepala, dan hantu pala botak yang terbang membawa gunting. Singkat cerita, akhirnya mereka berlari dan berhasil menemukan pintu keluar. Tetapi pintu itu pun terkunci. Lalu muncullah sosok setan kecil. Karena sosoknya yang kecil, Sita dan kawan-kawan pun sempat meremehkan. Setan kecil ini selalu saja mengajak Sita untuk berteman, tapi itu hanya tipu daya saja. Setan kecil ini pun lama-lama berubah menjadi sosok yang menakutkan. Badannya makin membesar dan tanpa ragu menyerang mereka.
Sampailah mereka di sebuah ruang, di mana ruang itu ternyata ruang kepala sekolah. Dan ternyata si kucing pun ada di ruang itu, sambil menjilati salah satu foto yang terjatuh. Disinilah kita akan mendapatkan fakta guys, ternyata nenek dari si Sita ini dulunya adalah kepala sekolah di sekolah tua tersebut. Dan foto yang dijilati oleh si kucing adalah foto neneknya di mana wajahnya mirip sekali dengan ibu mereka yang sudah meninggal. Tidak lama setelah mereka bercerita, setan yang selalu saja mengajak mereka berteman itu pun muncul lagi dengan berniat untuk membunuh. Di tengah susah payah mereka menghindari dari serangan setan tersebut, foto nenek Sita pun terjatuh. Tak disangka di balik bingkai foto tersebut terdapat buku harian dari ibu mereka, di mana ternyata buku harian tersebut berisi catatan setan-setan yang pernah ditangkap oleh ibu mereka, termasuk cara dan memusnahkan setan-setan tersebut. Dalam buku tersebut, setan yang mengejar mereka bernama Amanah Jaku. Setan ini ternyata menyimpan dendam kesumat kepada garis keturunan yang telah mengurungnya, yang tak lain adalah Sita dan Kay. Tidak menunggu lama lagi, dengan bermodalkan buku panduan harian tersebut, mereka segera membuka buku harian tersebut dan membuat jebakan mantra. Theo yang bermodalkan hobi goibnya pun segera membuat lingkaran mantra. Aji dengan sigap mencari spiritus di ruang laboratorium guna untuk menyalakan api di dalam lingkaran. Mantra pun dibacakan. Jaku Jaku tidurlah, Jaku Jaku tidurlah. Serangan Amanah Jaku pun terhenti oleh lingkaran mantra tersebut. Perlahan bagian tubuh Amanah Jaku pun terurai jadi partikel kecil. Mantra pun terus dibacakan. Amanah Jaku pun berteriak kesakitan. Dan dia sadari ternyata mereka sudah mendapatkan buku harian di mana buku tersebut memiliki banyak sekali mantra untuk menyegel setan seperti Amanah Jaku. Amanah Jaku pun akhirnya dapat disegel dan mereka berhasil keluar dari gedung sekolah tua tersebut. Tetapi saat mereka keluar gedung sekolah tua tersebut, hari sudah sangat sore, padahal mereka baru saja beberapa menit masuk di dalam gedung tersebut. Tapi mereka tetap bersyukur akhirnya dapat keluar dari gedung tua tersebut. Momo bilang, tidak apalah kita tidak sekolah, yang penting Amanah Jaku pun sudah terkurung di dalam pohon besar di belakang sekolah. Aji pun kaget dan menjelaskan kalau pohon tua di belakang sekolah tersebut sudah ditebang semua untuk pembangunan kota. Lalu Sita bertanya, kalau tidak dikurung di pohon, lalu di mana arwahnya berada? Tiba-tiba suara Amanah Jaku pun terdengar. Ternyata Amanah Jaku tidak tersegel di pohon, tetapi tersegel di kucing milik Kay. Cara satu-satunya untuk mengeluarkan Amanah Jaku ialah dengan membunuh kucingnya si Kay. Tetapi mereka tidak tega. Jadi bagaimana kelanjutannya? Akankah Amanah Jaku dapat keluar dari tubuh kucing tersebut dan membalas dendam? Hantu apalagi yang akan muncul karena segel-segel hantu tersebut banyak yang terbuka? Dapatkah Sita menyegel hantu-hantu tersebut dengan buku harian ibunya? Tunggu video selanjutnya ya guys. Tetap semangat dan bye-bye.